KKR Batu Aji, kami ada menjadi berkat. Oke. Hari ini kita akan mengadakan Jumat Ceria. Tapi sebelum itu kita mau terlebih dahulu bersatu di dalam doa. Ayo semuanya lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus atas segala berkat-berkat yang Kau limpahkan bagi kami. Tuhan, kami ingin memulai Jumat Ceria kami, Tuhan yang memberkati setiap kami Tuhan. Adik-adik kami juga yang ada di rumah, dimanapun mereka berada, Tuhan yang memberkati. Ajari setiap mereka Tuhan, supaya mereka boleh duduk tenang, memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Dan kami juga Bapa, tim live streaming, guru-guru sekolah minggu, pemusik kami juga Tuhan berkati, supaya kami tetap memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, segala roh jahat yang ingin mengganggu kami, di dalam nama Yesus kami tolak, kami tengking keluar dari tempat ini. Tuhan yang berkuasa di tempat ini Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, sekarang sekali lagi ya, Ibu mau sapa semuanya. Shalom anak KKR Batu Aji, kami ada menjadi berkat. Kayaknya belum semua loh Kak Pikaris yang menjawabnya. Sekali lagi kita sapa sekali ya. lagi ya Kak. Oke. Shalom anak KKR Batu Aji, kami ada menjadi berkat. Iya, dimanapun kita berada kita harus tetap menjadi berkat. Oke, sekarang sebelum kita memuji Tuhan, Ibu mau bilang sama kalian semua, persiapkan persembahannya, dan juga kalau ada temannya, abangnya atau adiknya, tidak boleh berantem ya, tidak boleh cubit-cubitan ya. Iya, tetapi harus semangat memuji Tuhan. Oke, kita akan bernyanyi memuji Tuhan, kita angkatkan pujian kita. Kudaki-daki, semuanya bangkit berdiri. Kita buat gerakannya ya. Daki-daki gunung yang tinggi, turun-turun lembah yang dalam, melintasi hijau membentang, Yesus besertaku. Ku terbang-terbang, terbang-terbang luar angkasa, ku selam-selam dalam samudra, dayung-dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Oke, berarti Tuhan Yesus itu ternyata ada di mana-mana ya. Iya, baik di gereja, baik semua adik-adik yang ada di rumah, Tuhan Yesus selalu ada. Oke, kita akan bernyanyi lagi memuji Tuhan. Hati yang gembira adalah obat. Lebih semangat ya.
Berarti Kak Pikaris, kita nggak boleh sedih-sedih ya. Iya dong Kak, karena Tuhan Yesus senang ketika hati kita gembira. Iya betul, berarti kalaupun ada corona kita nggak boleh patah semangat ya. Betul Kak, kalaupun Iya. ada corona, kita harus yakin kita punya Tuhan yang luar biasa. Iya, kita yakin bahwasanya corona ini akan segera berakhir ya. Iya. Iya, biar kita bisa kumpul sama-sama dengan teman-teman kita ya Kak Pikaris. Iya, makanya kita harus tetap jaga protokol kesehatan Kak. Iya, jangan lupa cuci tangan. Terus apa lagi Kak Pikaris? Pakai masker dan jaga jarak Kak. Kita Oh kan iya, jaga jarak, kayak Kak, kita ya. Iya, jaga jarak. Iya, oke. Oke ya, adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah ya. Iya, jangan lupa ikuti protokol kesehatan dimanapun kita berada. Oke, sekarang sudah boleh duduk kembali. Ya, kita akan mempersiapkan hati kita. Kita mau undang Tuhan Yesus untuk hadir di dalam hati kita. Sebelum itu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau bernyanyi, Yesus ku panggil. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku, katakan Yesus. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Sekali lagi kita angkatkan, Yesus ku panggil, Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Memimpin, memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua. Katakan lagi, memimpin, memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Nah, adik-adik, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Ayo semua lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Ikuti kakak ya, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih karena Engkau tetap menyertai kami. Saat ini ya Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berkati hati kami
Berkati pikiran kami, agar firman Tuhan dapat kami mengerti. Amin. Ya, kakak mau sapa dulu sekali lagi ya. Shalom. Kami ada menjadi berkat. Nah, adik-adik, jadi hari ini adapun tema yang sampai kepada kita, kita mau cerita tentang satu di dalam Kristus. Ayo ikuti kakak ya. Satu di dalam Kristus. Sekali lagi lebih semangat. 1, 2, 3 ya. Satu di dalam Kristus. Nah, adik-adik, hari ini kita mau cerita tentang satu di dalam Kristus. Nah, oleh karena itu adapun firman Tuhan yang menjadi bahan renungan kita diambil dari 1 Korintus 1 ayat 10 sampai 17. Ayo semua buka Alkitabnya, kita mau baca firman Tuhan sama-sama. Ayo buka Alkitabnya. 1 Korintus 1 ayat 10 sampai 17. Yuk kita baca sama-sama ya. Kakak baca dari sini, adik-adik baca dari rumah. Perpecahan dalam jemaat. Tetapi aku menasehatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tapi sebaliknya, supaya kamu erat, bersatu, dan sehati sepikir. Sebab, saudara-saudaraku, aku telah diberitahukan oleh orang-orang di keluarga Chloe tentang kamu, bahwa ada perselisihan di antara kamu. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Adakah Kristus terbagi-bagi? Apakah Paulus disalibkan karena kamu? Atau adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Aku mengucap syukur bahwa tidak ada seorang pun juga di antara kamu yang aku baptis selain Kispus dan Gaius. Sehingga tidak ada orang yang dapat mengatakan bahwa kamu dibaptis dalam namaku. Juga keluarga Stefanus, aku yang membaptisnya. Kecuali mereka, aku tidak tahu entahkah ada lagi orang yang aku baptis. Sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil, dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Ya, demikianlah pembacaan firman Tuhan. Nah, adik-adik, seringkali kita di dalam hidup kita suka membanding-bandingkan orang lain. Misalkan ya contohnya, ada di antara kita yang bilang, kalau aku guruku, guru kesayanganku, Ibu Mama Mutiara. Atau ada juga yang bilang, guru kesayanganku Pak Ipan. Nah, ada beberapa di antara kita yang terlalu mengidolakan guru-guru kita. Sampai-sampai kita lupa bahwa seharusnya kita hanya mengidolakan Kristus di dalam hidup kita. Dan tidak jarang perbedaan pendapat, perbedaan karakter membuat kita berselisih paham dengan teman kita. Sama seperti bahan renungan kita hari ini, cerita Alkitab yang kita dengarkan hari ini, di mana pada saat itu jemaat di Korintus dinasihati oleh Paulus. Karena apa? Karena jemaat di Korintus pada saat itu sambil saling membeda-bedakan pemimpin-pemimpin yang mereka idolakan. Ada di antara mereka mengatakan, aku dari golongan Paulus. Ada juga yang bilang, aku dari golongan Kefas. Aku golongan Apolos. Aku dari Kristus. Begitu banyak perbedaan pendapat yang terjadi saat itu. Tapi yang menarik, Paulus katakan bahwa jangan sampai kita berselisih paham karena perbedaan pendapat.
Karena semua pengajar-pengajar firman saat itu tujuan mereka hanyalah untuk memuliakan Tuhan. Bahkan Paulus sendiri, dia tidak memegahkan dirinya ketika ada orang mengatakan aku dari golongan Paulus, tidak. Tapi Paulus kembali menekankan bahwa Kristuslah yang harus diutamakan. Nah, adik-adik, yang namanya perbedaan tidak akan bisa kita hapuskan di dalam hidup kita. Contohnya dari segi warna kulit, ada yang hitam, ada yang putih. Nah, dari segi bentuk rambut, ada rambutnya lurus, ada keriting. Dari bentuk selera juga, ada yang suka makan mie pakai kecap, ada yang suka makan mie gak pakai kecap. Nah, sama juga seperti bunga ini. Ya. Kakak mau tanya dulu, siapa di sini yang suka bunga mawar? Coba angkat tangannya. Ya, kakak lihat dari sini semua angkat tangan. Nah, adik-adik coba perhatikan bunga ini. Ada mawar warna pink, mawar warna putih, dan warna ungu. Siapa di sini yang suka bunga mawar warna ungu? Ya, kakak lihat di sini ada beberapa orang ya yang suka mawar warna ungu. Terus siapa yang suka mawar warna pink? Ya, kakak lihat banyak ya, lebih banyak dari yang warna ungu. Terus siapa yang suka mawar warna putih? Kakak lihat hanya beberapa orang. Nah, coba adik-adik lihat. Mawar ini walaupun warnanya beda-beda, tapi ketika disatukan jadi indah. Nah, coba bayangkan kalau misalkan tadi bunga ini dia hanya warna hijau, kakak tutup ya. Nah, mana lebih bagus? Mawar yang dia enggak berbunga atau mawar yang ada bunganya? Pasti yang ada bunganya kan? Nah, apalagi kalau kita satukan ketiganya, dia warna-warni. Artinya apa? Perbedaan Tuhan ciptakan untuk memberi keindahan bagi kemuliaan Tuhan. Oleh karena itu, sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak boleh membeda-bedakan antara kita dengan teman kita. Tapi kita harus satu di dalam Kristus, satu di dalam Tuhan. Karena Tuhan mengasihi kita semua sama rata. Tuhan tidak bilang bahwa kalau misalkan kakak Pikaris Tuhan sayangi, tapi kalau anak KKR tidak, enggak. Semua Tuhan Yesus sayang. Kakak, adik-adik, guru sekolah minggu kita, mama papa kita, semua Tuhan Yesus sayang. Oleh karena itu, mari jangan suka saling membanding-bandingkan, tapi mari kita selalu memuji dan memuliakan nama Tuhan di dalam hidup kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang telah sampai kepada kami pada hari ini. Kami bersyukur karena Tuhan selalu mengasihi kami. Dan pada saat ini kami mau hidup seturut dengan kehendak Tuhan dan tidak lagi membeda-bedakan antara diri kami dengan teman kami. Ini doa dan harapan kami panjatkan melalui anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Oke, kita sudah mendengarkan firman Tuhan kan? Iya, kita tidak boleh membeda-bedakan orang lain karena semuanya adalah sama di mata Tuhan. Sekarang kita mau memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Kita bernyanyi, sungguh ku bangga Bapa.
berdoa untuk persembahan kita dan doa syafaat kita. Semua lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena hingga saat ini Tuhan masih tetap memberkati kami. Saat ini kami ingin berdoa untuk persembahan yang telah kami kumpulkan. Tuhan yang memberkati agar persembahan ini dapat kami pakaikan untuk pelayanan kami. Kami juga berdoa untuk anak-anak Tuhan, anak-anak KKR Batu Aji yang ada di rumah atau dimanapun mereka berada. Tuhan yang tetap memberkati mereka, yang melindungi mereka, yang memberikan kesehatan bagi mereka, agar apapun yang mereka kerjakan, mereka mampu tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Kami juga berdoa untuk orang tua, adik-adik kami, Tuhan yang memberkati pekerjaan mereka, Tuhan yang memberikan kesehatan, agar orang tua adik-adik kami juga dapat tetap membimbing dan mengajari adik kami dengan baik. Tuhan juga yang memberkati persekolahan adik-adik kami, agar walaupun di tengah pandemi ini mereka tetap semangat untuk menuntut ilmu. Kami juga berdoa untuk situasi COVID-19 yang masih tetap ada hingga saat ini. Kami berdoa sekiranya Tuhan mengasihani kami dan Tuhan dapat mengangkatkan virus ini dari bumi ini. Ini doa dan harapan kami panjatkan melalui anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Ya. Kembali kita mengangkatkan pujian kita untuk Tuhan. Dalam Yesus kita bersaudara. Kita berdoa seperti doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam
kita sudah selesai. Shalom, salam kasih persaudaraan.